Kan gini, kita minta tolong, ada minta tolong dulu ke Allah, terus Allah menggerakkan orang itu menolong. Ada juga yang tidak minta tolong ke Allah dan tetap Allah menggerakkan orang itu nolong. Apa bedanya? Kita jadi bersandar ke orang itu, nggak ingat Allahnya. Ini yang buruknya itu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin sekalian, di belakang A makin indah ya, Han? Nanti kita lihat bagaimana matahari terbit. Sekali-sekali Pak Faruk ke sebelah sana, nanti latar belakangnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi ayo kita bergaul dengan manusia, bergaul dengan makhluk Allah, tapi hati kitanya nyantelnya dengan pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita dekat, tetap saja hati kita bersandarnya kepada pemilik sesungguhnya dari semua nikmat. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nah, apa ini daun-daun pada pindah sendirian? Hah? Oh, maaf hadirin ya. Wah, ini bagus nih, ada tulisan tauhidnya. Sekarang berani pakai jaket ini karena sebelumnya musim kampanye ada yang satu juga nomor pilihannya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kalau Allah ihfazillah yahfazka, itu nanti Allah akan membimbing kita. Itu yang paling penting ya. Pikiran kita dibimbing, kemudian ilmu kita dibimbing oleh Allah, perkataan kita dituntun oleh Allah, pengambilan keputusan juga dituntun oleh Allah. Lalu kita akan bergerak kemana dituntun oleh Allah. Wah, itu paling enak dalam hidup ini ya. Dan kuncinya adalah ihfazillah. Jadi mari kita fokus kepada mencari ilmu tentang Allah, tentang apa yang Allah sukai, dan kita lakukan ya, mencari ilmu ini supaya kita disukai Allah. Lalu kita berusaha keras mengamalkan ilmu ini pun semata-mata supaya Allah suka kepada kita. Dan kita sampaikan ilmu ini pun bukan untuk dianggap ustadz, kiai, mubalig, atau apalah sebutan orang kiai. Nah, tidak penting sama sekali sebutan itu. Yang penting kita bisa menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Bukan untuk dianggap pintar, bukan untuk dianggap guru, tapi emang ini ilmu ini amanah. Semoga saya juga belum bisa mengamalkan semuanya, tapi ini ilmu manfaat. Sambil saya berusaha mengamalkan, saya juga ajak yang lain mengamalkan. Jadi tidak ada beban merasa lebih pintar, lebih tinggi, pengajar, pendidik. Kita menyampaikan lillahi ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan Allah ngejaga kita ya. Nah, rekan-rekan sekalian, silahkan. Ya, silakan. Lokasi ini di Eko Pesantren 2 ya. Alhamdulillah. Suara makhluk Allah sangat banyak kedengaran nggak sih kalau di sana? Masuk ya. Insya Allah. Baik rekan-rekan sekalian, ada yang akan ya. Dan begini, setiap hari Ahad nanti kita akan usahakan membahas tanya jawab ya. Jadi silahkan bertanya, nanti dikumpulkan oleh tim, kemudian kita jadikan bahan hari Ahad. Setuju ya? Setuju ya? Kita bahas apa yang menjadi pertanyaan. Ini sekarang setiap
hari agak memantau teman-teman yang pada sakit makin banyak. Ada yang sedang antri tadi jam 1 di rumah sakit, belum bisa dapat tempat tidurnya. Masya Allah, ada yang sedang engap sekali, ya, tetap Allah harus jadi tumpuannya Allah. Kalau kita, mana dokter, mana oksigen, sambil kita ikhtiar, tapi ya Allah, gerakanlah, tolonglah saya, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu tolong saya. Misalkan kalau mau minum obat, ya Allah terima kasih, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Jadi jangan sampai obat ini yang kita anggap menyembuhkan, ya. Terus kalau kita mau minta tolong ke seseorang, ke Allah dulu, ya Allah, balikan hatinya, gerakan dirinya. Karena yang menguasai setiap makhluk itu Allah. Termasuk mau nelpon, mau WA, mau apa, ke Allah dulu. Karena Allah yang membulak-balik setiap hati. Atau ada orang sedang jengkel ke kita, sedang nggak enak hati ke kita, ke Allah dulu. Allah yang membulak-balik hati orang itu, lembutkan hatinya, lapangkan hatinya. Atau misalkan kita mendengarkan ada yang memfitnah kita, kita ke Allah dulu, Allah yang tahu. Atau kita mendapat berita sesuatu yang nggak jelas, ke Allah dulu yang maha tahu ini berita benar atau tidak. Sebelum kita sampaikan ke orang lain, harus ke Allah dulu. Karena Allah yang paling tahu ini berita itu benar atau tidak. Kita tabayunkan ke makhluk, tapi Allah yang maha dekat, maha mendengar, maha mengatur, maha menggenggam. Ini yang paling penting, hadirin. Ya, tidak ada lagi yang lebih penting dari itu. Keyakinan kepada Allah yang berbuah patuh dan pasrah. Ya. Assalamualaikum. Tidak dipungkiri kesehatan dengan pejabat dapat membantu kemudahan dalam beberapa urusan, kedekatan mungkin, ya. Namun bagaimana memilah ikhtiar kedekatan agar tetap sesuai di jalan yang benar? Ya, dekat dengan pejabat juga, kalau pejabatnya dibuat enek ke kita mah enek we, ya. Makanya tetap ke Allah dulu ikhtiar, ya. Ke Allah dulu minta tolong, lalu kita takdirnya kenal dengan seseorang, ya kita coba telepon, tapi hati ke Allah. Nanti kalau Allah takdirkan kita ditolong lewat beliau, akan ada jalannya. Tapi saya nggak ingat ke Allah, terus nelpon dia tetap tolong, berarti nggak kebagian tuh pahalanya, ya. Bahkan tidak jarang menganggap pejabat itu sebagai sumbernya. Nah ini bahaya. Di dalam ilmu yakinnya itu yang bahaya. Nikmatnya itu adalah justru minta tolong ke Allahnya dulu. Ya tidak bisa dipungkiri kalau kita punya kenalan, tapi ya ke Allah dulu yang menggerakkan. Supaya kalau jadi pertolongan Allah lewat orang itu, kita dapat poinnya, ya, mengandalkan Allah. Sama dapat rezeki juga. Ada yang minta ke Allah lalu dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah. Ada yang tidak doa, tidak sholat, dapat rezeki dan tidak ingat rezeki ini dari Allah. Nah rezeki itu datang pun tetap dengan izin Allah. Nah poinnya itu adalah mintanya, kemudian bersyukurnya, kalau tidak diberi bersabarnya, kalau diambil ridhonya. Itu poin kita, ya, bukan lalu lintas rezekinya saja. Halo. Bagaimana menghadapi orang yang keras dengan pendiriannya, padahal pendiriannya tidak benar. Bahasa gaulnya bebal dan tidak peduli dengan pendapat orang yang benar. Ya kalau kita ketemu dengan yang seperti ini, wah, apa namanya itu, annoying, apa yang nggak enak, pokoknya ngomongnya tuh nggak enak, keras kepala. Ya kita harus bersyukur bukan kita yang jadi dia, ya alhamdulillah bukan saya yang bebal kayak gini. Yang kedua adalah kita dapat pelajaran, gak boleh saya punya kelakuan kayak gitu. Allah udah menakdirkan kita ketemu dengan orang bebal,
Gak mau, gak boleh, gak boleh. Nah, yang ketiga adalah ya tadi evaluasi diri. Jangan-jangan saya dipertemukan dengan bebal ini, kita juga namanya bebal mini ya. Ternyata kita juga kayak gitu, cuman dalam skala yang lebih kecil, misalkan oh ya astagfirullah, astagfirullah. Terus gimana selanjutnya? Ya kita harus yakin yang ngebulak-balik hati itu Allah. Kita bisa memberikan contoh, kita bisa memberikan masukan, kita juga mendoakan, tapi ya tetap harus kembali. Allah yang membulak-balik hati, bukan kita. Di Instagram ada Ya silakan. isinya apa manfaat vaksin, apakah kita harus divaksin? Apa manfaat vaksin? Ya harus tanya ke dokter dan ahlinya ya. Saya sudah divaksin. Saya vaksin Sinovac 2 kali. Maksudnya ya memang satu paketnya 2 kali. Kenapa? Ya karena kan setiap penyakit itu Allah memberikan obatnya. Dan sementara ini hasil ilmu yang didapat belum sampai menemukan obat khusus untuk tapi baru ada sampai ke vaksin. Kalau itu hasil penelitian, toh ada yang kena vaksin misalkan meninggal, syariatnya ya, hakikatnya udah pasti waktunya. Tapi lihat berapa banyak dari sekian juta yang ada kasus. Mungkin tidak akan sempurna segalanya juga ya. Nah, ini tapi ikhtiar di dalam situasi darurat seperti ini. Tapi ini kan buatan dari Cina, begini hadirin sekalian ya. Kalau misalkan zaman perang kemerdekaan dulu, lawan Jepang, kemudian ngerebut senjata Jepang. Oh nggak mau, ini mah senjata penjajah, tuh masa pakai bambu runcing terus ya. Ini kalau lagi perang lawan perang lawan virus begini, ya dari mana saja senjatanya. Kalau toh itu memang jadi jalan maslahat. AA tidak ragu dengan menggunakan vaksin ini dan sudah divaksin. Begitu. Kalau aman tidak rumit ya, kalau kata majelis ulama sudah halal, kemudian para ahlinya, bidangnya mengatakan ini manfaat, berefeknya minimal, ya sudah, ini begitu. Jadi tidak usah kebanyakan mendengar, oh pendapat Ustadz ini boleh berpendapat, tapi kalau ada rujukan majelis ulama, yaitu para ulama yang diberikan ilmu, berkompeten dengan beragam keilmuan dan punya tanggung jawab. Dan itu sudah cukup bagi umat itu, fatwa beliau. Ya, lanjut. Izin A, bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan rasa benci pada orang yang zalim kepada kita? Itu masalahnya sama aja, rasa benci kepada orang yang zolim kepada kita. Memang tingkat kezoliman orang ke kita tuh macam-macam, beragam ya, dan menyikapinya juga beragam. Ada yang zolim harus dilaporkan ya, ada yang zolim harus dicegah dengan cara sedemikian rupa supaya dia tidak zolim lagi. Tapi ada yang kezolimannya cukup dengan kita maafkan, jadi sangat bertingkat-tingkat. Rasulullah pun begitu ya. Ada yang tingkat kezolimannya harus dihukum sampai hukuman mati, nah, begitulah. Ada yang dibiarkan, dimaafkan. Nah, tapi yang paling penting kita selain mampu mengukur tingkat kezolimannya, terus mau apa sakit hati ya? Mungkin teman-teman juga tahu ya, sekarang sedang diuji, enggak sakit hati. Bahkan banyak hikmah besar dan manfaat yang dengan adanya ya dibully seperti ini, tidak apa-apa. Karena kan Tuhan saya tuh Allah, bukan yang nulis, bukan yang ngomong, bukan yang ngejamin rezeki juga Allah, bukan mereka. Yang ngangkat derajat dan menghinakan juga Allah. Jadi mau apa saya membuang waktu saya untuk melukai diri dengan sakit hati, melukai atau menyia-nyiakan nikmat besar yang untuk disyukuri hanya untuk sakit hati. Mau apa? Masih banyak
orang-orang baik yang bisa membuat hati kita bahagia. Kita kenang kebaikannya, ya. Masih banyak orang-orang yang sayang kepada kita, yang kalau kita ingat kepadanya jadi bahagia. Oh, rugilah sakit hati. Dendam itu mah namanya senyedir. Senyedir. Seni menyiksa diri. Senyedir, ya. Begitu. Nah, rekan-rekan senyum atau Dokter Asep lah. Masa segitu lucunya nggak ada yang senyum, saya sendiri. Ya, dah doakan kebaikan aja kepada yang lain, ya.